Kalian membayangkan bagaimana jadinya jika Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan 718 bahasa daerah jika tidak memiliki satu bahasa pemersatu? Mungkin kita akan merasa asing di negeri sendiri. Namun, sejarah mencatat sebuah keajaiban sosiologis lahirnya bahasa Indonesia. Tapi, ia tidak lahir begitu saja di tahun 1995. Mari kita putar kembali ke 1300 tahun yang lalu. Semua bermula pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa resmi dan kebudayaan. Mengapa bahasa Melayu dan mengapa bukan bahasa lain? Jawabannya itu adalah di letak geografis. Selat Malaka adalah super highway perdagangan dunia saat itu. Bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa perantara. Ia dikenal sebagai bahasa yang rendah hati, tidak punya tingkatan kasta yang rumit, mudah dipelajari, dan sangat lentur menyerap kosakata asing, mulai dari Sanskerta, Arab, hingga Persia. Di pelabuhan, semua orang adalah setara saat berbicara bahasa Melayu. Memasuki masa penjajahan, Belanda sebenarnya mencoba memaksakan bahasa mereka, namun rakyat kita menolak tunduk. Para intelektual muda menyadari satu hal: untuk melawan penjajah yang bersatu, kita butuh senjata yang lebih tajam dari bambu runcing, yaitu bahasa yang sama. Awal abad ke-20, bahasa Melayu mulai berimigrasi dari bahasa Indonesia Jepang. Surat kabar dari Singa dan Prijaji mulai menyerahkan perlawanan. Disinilah bahasa Melayu naik kelas dari bahasa dagang jadi bahasa politik dan pergerakan. Pada tanggal 8 Oktober 1928, di sebuah rumah di Jalan Keramat 106, Jakarta, pemuda dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul. Di momen inilah Muhammad Yamin mengusulkan sebuah resolusi yang visioner. Mereka tidak menyebut bahasa Melayu diperbarui, tapi mereka menyebut bahasa Indonesia. Ini adalah janji suci sebuah bangsa baru, lahir lewat kata-kata sebelum ia lahir secara fisik melalui proklamasi. Sejak itu, bahasa Indonesia bukan milik suku Melayu semata, tapi milik seluruh tumpah darah Indonesia. Setelah merdeka, bahasa kita terus berbenah. Kita mengenal ejaan Van Ophuizen yang dikental nuansa Belanda, lalu ejaan Republik atau Sewandi, hingga akhirnya kita memiliki ejaan yang disempurnakan EID di tahun 1972. Hebatnya, bahasa Indonesia terus bertumbuh subur. Ia menyerap kata bahasa daerah seperti Danyang dari Jawa menjadi atau Ambyar, yang belakangan ini masuk kamus. Ia juga menyerap bahasa Inggris menjadi aktivitas atau digital. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan terus relevan dengan zaman. Hari ini, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah jembatan yang menghubungkan hati orang Papua dengan orang Aceh dan orang Dayak dengan orang Bugis. Menghargai bahasa Indonesia berarti menghargai sejarah panjang perjuangan para